Layanan pengaduan PMI yang dikelola oleh bidang analis ketenagakerjaan KDII sering mendapatkan pengaduan mengenai beragam macam masalah ketenagakerjaan. Salah satunya adalah pindah majikan, pemutusan kontrak, overcharging, dan lain sebagainya. Saat ini di tempat kami telah mengundang salah satu pakar ketenagakerjaan dari KDII adalah Bapak Kadir yang akan hadir untuk diwawancari oleh CNA pada saat ini. Dan berikut ini wawancara CNA bersama Bapak Kadir. Baik, terima kasih Pak Kadir. Kita akan ke sesi yang kelima. Saat ini sesi yang terakhir mengenai regulasi, mengenai pekerja migran yang sakit ini Pak ya. Tadi Bapak juga sempat di sesi-sesi awal, Bapak sudah memberikan masukan kepada kami atau memperjelas beberapa mengenai sakit pekerja migran yang sakit. Ada beberapa mengenai pekerja migran yang sakit karena kecelakaan, bukan karena kecelakaan kerja, tetapi langsung dipulangkan ya Pak ya oleh agensinya karena agensi merasa wah ini nanti membebani agensi itu sendiri ataupun membebani pemberi kerja. Misalkan hal-hal yang kita tahu bahwa sakit di luar kecelakaan kerja itu tidak bisa diklaim oleh National Health Insurance atau insuransi tenaga kerja baik dari Indonesia BPJS maupun baik di NHI yang ada di Taiwan. Nah, kalau misalkan ada kasus seperti ini, Pak, bagaimanakah PMI tersebut harus mengadu kalau misalkan penanganannya dia sakit kanker dan dia tidak bisa untuk dipulangkan ke Indonesia gitu ya, bukan karena kecelakaan kerja tapi pemberi kerjanya atau agensi sudah tidak mau mengurusi lagi. Bagaimana jika ada kasus seperti ini, apa yang harus dilakukan? Silakan Pak Kadir. Ya, makasih. Terkait dengan kecenderungan PMI kita sakit akibat istilahnya sakit bawaan ya, bukan sakit kecelakaan kerja. Tentunya ini kan biasanya biaya berobatnya di cover oleh asuransi kesehatan. Atau cuman masalahnya kalau seperti tadi misalnya majikan ini tidak mau tanggung jawab lagi ya. Biasanya tentunya yang pertama kami lakukan itu pendekatan dulu ke majikan atau agensi. Biasanya jangan diputuskan dulu kepesertaannya agar dikasih keringanan untuk berobat dulu. Dan kemudian kami tanya ke PMI-nya juga apakah PMI-nya mau tetap berobat ke Taiwan atau kembali ke Indonesia. Ada sebagian ya baik Pak, saya alasan kesehatan saya mau berobat ke Indonesia. Nah, namun PMI-nya jika saya mau ini dulu Pak, saya mau berobat di Taiwan, itu bisa mungkin win-win solusinya majikan kami minta juga agar tanggung jawab. Ini kan bukan keinginan PMI juga, bukan keinginan agensi, bukan keinginan majikan ya. Jadi biasanya kami pendekatannya seperti itu. Bahkan kami pun mencoba menyampaikan juga dengan ini BLA terkait ini. Dan bahkan di beberapa pernah kejadian, bahkan ada beberapa yang misalnya udah keluar dari majikan, beberapa kasus tahun lalu bahkan ada yang kami untuk dalam perawatan itu kami fasilitasi di shelter kami untuk selama berobat. Seperti itu yang biasanya kami lakukan. Intinya kami kembalikan dulu. Kita langsung nggak bisa menjudge ini yang salah, ini kan nggak ada yang mau seperti ini. Kami mencari jalan tengahnya, kami pendekatan ke agensinya, majikannya, dan kami juga untuk misalnya ada perawatan kontrol selama selama sakit ini kami juga bisa di shelter kami. Tapi melihat dulu kondisinya apakah bisa ditampung atau enggak, tergantung dari rekomendasi dokter juga apakah ini misalnya bisa di shelter atau tidak. Intinya kami menyelesaikannya nggak bisa sendiri, kerjasama juga bahkan dengan pihak P3MI yang memberangkatkan. Biasanya kejadian ini kan ada yang baru datang 3 bulan sudah tiba-tiba sakit berat seperti itu. Ini kan semua pihak tidak menginginkan seperti ini. Ayo kita sama-sama cari solusi terbaik tanpa menyalahkan para pihak. Jadi intinya mencari solusi bersama-sama. Seperti itu yang biasa kami lakukan. Ya, terima kasih sekali, sangat jelas sekali. Jadi kami tekankan kembali ya, kami memberikan kesimpulan kembali kepada teman-teman bagi yang mengetahui ya jika ada teman-teman atau saudara yang sakit bukan karena kecelakaan kerja dan harus menghadapi
perawatan intensif yang ada di Taiwan ini dan masih belum mau untuk pulang ke Indonesia karena di Taiwan ini masih ada NHI, jadi lebih baik untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan pihak KDII, hotline ketenagakerjaan di KDII, jadi nanti dibantu, dimusyawarahkan gitu ya Pak ya. Kami juga melihat ada beberapa testimoni dari teman-teman juga dirawat di shelter KDI di Taoyuan karena dia mengidap sakit kanker usus dan juga sakit kanker payudara. Tetapi alhamdulillah kedua teman kita ini tidak dipulangkan ke Indonesia, dirawat sampai sembuh dan dijaga di shelter KDII dan sampai akhirnya sekarang bisa bekerja kembali. Nah, ini jadi di sini ada bukti bahwa pemerintah dalam hal ini perwakilan pemerintah Indonesia juga turut menangani hal semacam ini. Jadi teman-teman bisa melapor ya Pak ya untuk mengenai hal ini, nanti diberikan solusinya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya ini Pak, bagaimana sih Pak, apa sih yang teman-teman perlu mengetahui bahwa penyakit karena bawaan atau penyakit yang bukan dari kecelakaan kerja itu penyakit-penyakit seperti apa, dan kalau kecelakaan kerja kan pasti teman-teman tahu seperti apa gitu loh. Tapi kalau untuk penyakit yang bukan kecelakaan kerja, yang tidak ditanggung, yang ditanggung itu apa saja yang dengan NHI dan BPJS Ketenagakerjaan, yang tidak ditanggung apa saja mungkin bisa diberikan secara garis besarnya agar teman-teman ini tahu. Silakan Pak, monggo. Ya, terima kasih. Penyakit yang sering kami dapat laporan itu yang bukan kecelakaan kerja biasanya ini pecah pembuluh darah otak yang akhirnya kan biasanya koma ya. Ini yang sering sekali, sama ada kanker, tumor, lupus dan penyakit-penyakit dalam yang kelas berat yang mana kadang-kadang ini nggak terdeteksi juga di ketahuannya pada saat medikal biasanya. Jadi ini tentunya kan dalam hal kalau misalnya kalau yang sakit akibat bawaan kan atau sakit bukan kecelakaan kerja itu kan dari asuransi Askes bisa mengcover ya, walaupun kan nggak bisa 100% juga. Tetap ada sebagian yang dibebankan ke pekerja migran. Nah ini sedangkan bagi yang kecelakaan kerja dalam konteks di lingkup kerja, misalnya dia lagi menyapu tiba-tiba, pokoknya di dalam wilayah kerja itu ya untuk informal misalnya, atau misalnya di dalam di mes ini bisa ada namanya Aztec di Taiwan, ada Aztec juga bisa diklaim. Nah untuk posisi yang tidak dapat diklaim, misalnya sisanya yang tidak dapat diklaim oleh Aztec Taiwan itu bisa kami mengajukan di resiko kecelakaan kerja di BPJS Ketenagakerjaan Indonesia, dengan catatan dia masih aktif status sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Seperti itu yang biasa kami lakukan, dan biasanya juga ini masalah yang yang sering terjadi juga adalah kan biasanya sering viral tuh biayanya membengkak karena ada beberapa komponen yang tidak dapat dibayarkan oleh PMI. Biasanya yang selama ini ya dari kita kami minta dari majikan atau agensi untuk membayarkan barangkali sisanya yang tidak bisa di-cover, seperti itu yang walaupun ada juga biasanya dari donasi atau donasi yang tidak mengikat, baik dari organisasi PMI, kadang-kadang juga makasih juga biasanya teman-teman kita di sini sangat peduli terhadap rekannya yang ini bisa membantu rekan yang lainnya, biasanya yang masih dalam kondisi sakit biasanya ada beberapa juga yang membantu meringankan ya dalam untuk mengcover pembiayaan yang tidak di-cover oleh asuransi NHI misalnya, seperti itu. Karena kan tidak semua penyakit itu bisa 100% di-cover. Ada beberapa komponen yang kadang-kadang sesuai regulasi di sini tentunya nggak bisa di-cover. Jadi sumber pembiayaannya bisa dari PMI atau dari organisasi maupun donasi dari pihak-pihak lain yang sifatnya tidak mengikat, seperti itu. Ya, terima kasih sekali. Jawaban Bapak sangat menjawab. Ya, jadi teman-teman bisa tahu mengenai bagaimana kalau ada mengalami penyakit atau sakit yang tidak bisa untuk diklaim dalam ketenagakerjaan, asuransi ketenagakerjaan ya. Nah, untuk pertanyaan terakhir Pak, ini pesan-pesannya untuk PMI di seluruh Taiwan ini apa? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Tentunya pesan-pesan kami sangat jelas. Tentunya bekerja di Taiwan sesuai dengan kontrak. Kemudian mungkin yang udah lama, yang jangan lupa
pulang dulu ke Indonesia, melihat dulu keluarganya barangkali, jangan keterusan juga lama di Taiwan nggak pulang, biar apa namanya refreshing dulu seperti itu. Kemudian yang ketiga mungkin jangan melakukan pekerjaan yang kira-kira berpotensi melanggar aturan di Taiwan. Ikuti ikuti regulasi. Kemudian yang terpenting juga jaga komunikasi dengan majikan. Seperti itu. Kemudian jangan sampai ada masalah. Kalaupun ada masalah dikomunikasikan dengan baik-baik. Kemudian yang keempat, ada juga nih yang kalau ada masalah itu dilarikan. Itu kan di sini jelas aturannya. 3 hari berturut-turut menghilang tanpa ada kabar itu bisa dilaporkan sebagai kaburan. Ini mohon pengertian teman-teman. Jangan kadang-kadang mentang-mentang merasa menang nih langsung menghilang aja, itu bisa diadukan sebagai kaburan. Yang tadinya benar kan setelah kabur dia akhirnya jadi salah. Walaupun ada mekanisme pemutihan kaburan, tapi itu kan mekanismenya agak susah ya seperti itu. Kemudian jangan nyambi, kemudian tetap Indonesia, tetap ingat Indonesia, tetap ingat keluarga, dan yang terakhir barangkali ini pengiriman duit jangan sampai salah kirim. Gunakan saluran pengiriman duit yang sudah terdata di Taiwan, yang sudah resmi. Jangan menggunakan ke channel-channel, maksudnya itu yang enggak jelas tiba-tiba ke situ. Itu hati-hati sekali karena banyak aduan di kami. Dia udah kasih uangnya sejumlah ke oknum atau orang tertentu, malah nggak nyampe ke Indonesia. Gunakan saluran pengiriman duit yang legal, yang diakui di Taiwan, biar uang hasil jeripayanya sampai ke Indonesia. Dan yang terakhir mungkin jangan lupa upaya bekerja dengan baik. Terakhir jangan lupa berdoa agar selalu mendapatkan perlindungan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih. Amin. Terima kasih banyak Pak Kadir untuk kedatangannya di kantor CNN melakukan wawancara. Ya teman-teman, baik yang untuk teman-teman PMI yang ingin untuk mengadukan permasalahannya terkait dengan sakit atau ada yang sakit dan lain sebagainya, atau kasus, berbagai macam kasus, silakan untuk mengadukan ke hotline layanan yang kita tampilkan. Dari hotline yang kita tampilkan saat ini di layar kaca Anda. Nah, ini di hotline bidang analis ketenagakerjaan KDI. Silakan untuk melaporkan di sini. Sekali lagi terima kasih Bapak Kadir untuk bagian pertama sampai ke 5, 1, 2, 3, 4, 5 yang sudah kami banyak sekali ya, dan kami merasa banyak sekali wacana dan informasi yang sudah dibagikan, dan terima kasih telah hadir menjawab secara langsung pertanyaan yang diberikan oleh CNA. Terima kasih banyak Bapak Kadir. Ya, terima kasih.